Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Kali ini Skode Aplikasi akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi penggajian, yang mana di dalam sistem informasi penggajian ini terdiri dari satu manajemen yang di bawahnya itu terdapat 3 perusahaan yang di manajemen ya. Nah, di aplikasi ini juga menggunakan 2 akses. Yang pertama akses untuk manajemennya itu sendiri atau admin, dan yang kedua itu akses untuk masing-masing karyawannya. Nah, di sini juga kita punya fitur rekap absensi yang mana nanti akan sinkron dengan data penggajian dari aplikasi ini. Nah, langsung saja di halaman pertama ini adalah halaman untuk login di bagian administratornya. Ini adalah halaman dashboardnya yang mana kita tadi login menggunakan username admin dan passwordnya juga admin. Nah, ketika misalnya sudah login, maka di sini kita akan ditampilkan beberapa menu. Yang pertama itu ada menu home, master data dan laporan. Nah, di home ini tampilan seperti ini. Master data itu ada beberapa tabel yang akan diinputkan oleh si admin berhubungan dengan sistemnya ini. Yang pertama itu nanti di sini ada data admin, yang mana nanti data admin ini bertujuan untuk menginputkan data admin. Jadi untuk login ke dalam aplikasi ini kita butuh yang namanya username dan password. Nah, untuk admin itu nambahnya dari sini. Ini defaultnya ini kalau bisa jangan dihapus. Kalau misalnya mau login dengan username dan password lain silahkan ditambahkan aja datanya. Nah, selanjutnya di sini ada data jabatan. Data jabatan ini kita bisa tambahkan jabatan-jabatan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Mulai dari atasan, mulai dari staff, IT, SDM, admin dan lain-lain, semuanya jabatannya diinputkan ke dalam sini. Nah, contohnya di sini jabatan itu langsung kita buat gaji di sini ya. Kalau misalnya setiap jabatan itu mempunyai gaji yang berbeda, nanti input gajinya di sebelah kanan. Misalnya di sini ada staff gajinya misalnya sekian, staff IT gajinya sekian. Nanti kalau misalnya ada OB misalnya gajinya sekian, ini nanti kita inputkan gajinya di data jabatan ini. Jadi nanti data gaji tersebut akan dipanggil berdasarkan data jabatan masing-masing. Nah, ini kalau sudah dilengkapi nanti beserta dengan jumlah gajinya, baru nanti kita tinggal inputkan nih data perusahaan, data perusahaannya dulu nih. Karena setiap karyawan itu kan masing-masing perusahaannya beda-beda. Jadi perusahaannya di sini kita sudah inputkan ada 3 contoh, ada The Jazz Music Indonesia, Law Firm, dan yang Shop dan Cafe ini. Nah, ini sudah kita inputkan karena cuma ada 3 perusahaan, maka tidak ada lagi yang perlu diinputkan di sini. Nah, di sini khususnya untuk The Jazz kan pakai tanda kutip, itu kita tidak menggunakan tanda kutip ya, karena kalau misalnya tanda kutip itu bisa membuat programnya menjadi error. Jadi diusahakan tidak menggunakan tanda baca petik dalam proses penginputan di aplikasinya. Selanjutnya kalau misalnya ini sudah, baru kita lanjut dengan data karyawan. Di data karyawan ini kita inputkan semua data karyawan atau semua karyawan yang ada di masing-masing perusahaannya. Misalnya di sini kalau kita tambah data, itu nanti akan berelasi semuanya mulai dari jabatan dan perusahaan. Nanti kita tinggal pilih berdasarkan yang sudah kita inputkan. Misalnya di sini nik karyawannya berapa, nama karyawannya, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, baru di sini nanti ada ID perusahaan. Nanti kita tinggal pilih di karyawan ini itu di perusahaan mana. Baru nanti jabatan. Nah, jabatannya apa? Nah, ini berdasarkan data yang sudah kita inputkan tadi. Kalau misalnya datanya tidak ada kita inputkan, berarti nanti tidak ada data yang bisa dipilih di sini. Email baru nanti masukkan username dan password. Contohnya yang sudah diinputkan yang seperti ini. Misalnya kita sudah sampelnya ada 2 yang sudah kita inputkan atas nama yang pertama itu atas nama Haryo dan Rido. Jadi ini sudah kita inputkan. Yang satunya ini di karyawan di Jazz Music Indonesia. Nah, itu ya loginnya nanti kita samakan ya, namanya kita samakan dengan username dan password biar mudah dalam proses mengingatnya nanti. Nah, kalau sudah data karyawan diinputkan, baru nanti kita di sini ada data karyawan sudah, penggajian ini belakangan. Jadi setelah ini diinput data admin, data perusahaan, jabatan, karyawan sudah diinputkan, baru kita nanti masuk ke data rekap absensi karena kita mau menentukan gajinya. Misalnya udah masuk periode penggajian nih. Kita sebelum kita masuk ke periode penggajian, kita harus menginputkan dulu nih rekap absensinya, karena di rekap absensinya ini nanti ada potongan.
potongan jumlah keterlambatan. Jadi kita buka nih data rekap absensinya, karena di sini keterlambatannya lebih dari 6 menit itu 15.000. Kalau lebih dari berapa menit itu kemarin sudah dikirim ya, lebih dari 10 menit itu 30.000, atau lebih dari 10 menit itu 60.000. Nanti bisa dicek lagi sudah disesuaikan berdasarkan yang dikirim kemarin. Nah, di sini kita tinggal tambahkan data aja. Ini kalau bisa diinput setiap harinya oleh si adminnya nanti. Jadi setiap hari diinputkan jumlah keterlambatan dari setiap karyawannya ya. Jadi misalnya di ID karyawannya si Haryo misalnya di tanggal sekian, tanggal berapa nih? Hari Senin. Terus di sini otomatis ya, kalau kita pilih tanggal 22 dia hari Selasa. Terus di sini tanggal 21, terus statusnya dia terlambat nih. Jadi absennya itu kita rekap semuanya di sini. Kita sudah sediakan format tombol tambah, nanti kita tinggal rekap. Jadi kalau misalnya karyawannya ada 10, kita rekap nih. Lama waktunya nanti di sini ada lama waktu telat, misalnya di hari ini telatnya nggak ada, berarti 0. Kalau misalnya ada waktu telatnya, berarti misal telatnya itu 20 menit. Berarti nanti ada potongan pada saat proses penggajiannya. Misalnya ada 20 menit. Ini terlambat 20 menit, kita simpan. Nah, ini kalau sudah disimpan, nanti ada potongannya di hari tersebut, berarti ada sistem potongannya berjalan sesuai dengan rumus yang sudah kita tambahkan. Ya, jadi misalnya ini si Haryo sudah kita inputkan di hari Senin. Kalau sudah kita inputkan, nanti kita tinggal inputkan aja di tanggal-tanggal sebelumnya. Misalnya kalau mau gaji di bulan Agustus, tanggal 20, 19 sampai dengan tanggal 1 diinputkan berapa kali dia melakukan terlambat. Jadi kalau misalnya kita inputkan lagi nih, misalnya di tanggal berapa nih? Ini hari Senin, berarti tanggal 18 misalnya. Kita kalau di Agustus ini misalnya di tanggal 18. Si Aryo ini di tanggal 18 Jumat. Terus statusnya dia juga terlambat. Terlambatnya berapa? Hitungannya di sini menit ya. 20. Nanti tinggal simpan aja. Berarti di bulan ini itu sudah ada 2 hari statusnya terlambat, masing-masing itu di atas 10 menit. Nanti akan ada potongannya nanti di situ. Ini kalau misalnya sudah, nanti kalau sudah ini diinputkan semuanya. Jadi masing-masing karyawan itu sudah diinputkan semuanya, rekap absensinya dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Itu nanti tinggal masuk lagi ke data potongan. Nanti kita validasi potongannya berapa di bulan ini. Nah, ini potongannya. Kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya tampil di dalam sini ya. Dari tanggal 18 ini kita disuruh login ulang ya. Ini jaringannya agak lelet. Admin, passwordnya admin. Kita login. Kita tunggu sampai halaman dashboardnya tampil. Kita tinggal buka aja di bagian potongan. Kalau sudah masuk ke halaman potongan, nanti kita tinggal tambah data aja. Jadi di sini kita masih kosong datanya. Kita sudah hapus juga ya. Jadi ini kosong ya. Jadi nanti kita tinggal coba aja di atas nama Haryo tadi. Kita cek nih atas nama Haryo di tanggal berapa nih. Di tanggal 1 berarti nggak ada, tanggal 1 kita tinggal simpan, nggak ada potongan. Terus di tanggal 2 kita validasi, nggak ada potongan. Terus di tanggal 3 seterusnya nggak ada potongan sampai dengan di tanggal 18 misalnya. Oh, dia ada potongan sebesar 15.000 gitu ya. Terus kita simpan. Nah, kalau misalnya sudah disimpan, nanti tinggal cek lagi nih di hari-hari selanjutnya ada potongan lagi nggak. Jadi setiap hari harus diupdate sebenarnya ya. Jadi bukan per bulan. Jadi setiap hari biar mudah dalam proses penginputannya nanti.
Jadi adminnya bertugas untuk memvalidasi jumlah potongannya setiap harinya berdasarkan data keterlambatan yang sudah diinputkan. Jadi di tanggal berapa lagi tadi nih, Haryo di tanggal 21 ada juga nih 15.000. Kita tinggal simpan. Berarti jumlah potongannya itu sebesar 30.000 ya, 30.000. Ini oke aja ya, oke. Di bulan ini 30.000. Dan kita lihat di sini Haryo ini, kita lihat jabatannya apa tuh? Jabatannya si data karyawan. Potongannya sebesar 15.000 ya, dikali 2. Kita lihat di sini Haryo nih jabatannya itu sebagai staff ya. Staff itu gajinya tadi sekitar 4 ya, kita lihat. Terus nanti di sini kita proses penggajian. Nah, proses penggajian ini kan di akhir bulan ya, atau di awal bulan. Kita tinggal tambahkan aja, misalnya di sini. Ini contohnya ya. Ini kita hapus saja dulu, biar data pengetesan sebelumnya kita nggak usah tampilkan dulu ya. Kita hapus saja dulu, karena kan ada yang baru diinputkan tadi. Jadi kita clearkan dulu semua datanya. Kalau sudah, kita inputkan lagi dengan nama Haryo di bulan 8. Kita hapus ya. Oke, kita yes aja di sini. Oke, kita tambah proses penggajiannya atas nama Haryo tadi. Kalau datanya sudah diinputkan semua, maka nanti di sini akan otomatis terpotong. Jadi Haryo. Nah, ini tanggalnya tanggal hari ini ya. Misalnya di tanggal 31 udah mulai gajian, jumlah potongannya itu 30.000 karena diambil dari data potongan yang ada di sini. Jumlah gajinya itu totalnya sekian. Jadi jumlah gaji dikurang 30.000, maka total gaji yang diterima di bulan ini sebesar sekian, 3970.000. Nah, begitu, nanti tinggal simpan aja. Nah, begitu dengan data gaji yang akan diinputkan. Untuk karyawan lain silakan diinputkan jumlah terlambatnya berapa setiap harinya, nanti akan secara otomatis ada potongan pada proses penggajiannya. Nah, begitu untuk proses di adminnya. Selebihnya itu ada laporan. Laporan ini kita bisa lihat di sini laporan data misalnya rekap absensi atau misalnya laporan penggajian. Kita bisa lihat di sini laporannya sama semua tampilannya, cuman kita coba aja buka satu untuk melihat tampilannya gimana. Di sini kita bisa lihat laporannya cetak keseluruhan. Berarti laporan penggajian bisa kita lihat nih seluruh data input yang sudah kita inputkan selama ini, kita bisa lihat semuanya. Atau bisa kita cetak berdasarkan periode. Misalnya kita mau lihat gaji yang sudah dikeluarkan, yang sudah ditransaksikan di bulan ini misalnya. Di bulan ini berarti ada tanggal 1 sampai tanggal 31 ada berapa sih yang sudah digaji gitu kan. Nah, nanti di sini tampil cuman ada satu Haryo, jumlahnya itu jumlah gajinya sekian, total gajinya sekian. Nah, ini contoh laporannya. Semua laporannya itu konsepnya sama, tampilannya sama, cara pengoperasiannya juga sama. Nah, begitu. Nah, untuk di login karyawan, kita di sini login karyawan ya. Ini slash karyawan ya. Yang tadi di sini slash admin ya. Kalau yang ini adalah slash karyawan. Karyawan itu kita login dengan Haryo. Oke, kita login. Apa sih yang bisa diakses oleh si karyawan tersebut? Kita bisa lihat di login karyawannya. Jadi login karyawannya ini bisa mengakses dashboard, tapi tidak bisa mengakses semua fitur yang ada di admin. Jadi dibatasin ya. Jadi bisa mengakses data penggajian. Nah, data penggajian ini dia bisa melihat data penggajian di nama dia saja ya. Jadi dia bisa melihat riwayat penggajian yang sudah dikeluarkan
oleh perusahaan untuk si Haryo. Di bulan 8 itu sebesar sekian. Nanti lagi ada di bulan September, Oktober, nanti semuanya muncul di sini. Nah, ini untuk data yang bisa dilihat, dan bisa juga melihat data rekapan absensinya. Jadi Aryo bisa melihat laporan rekapan absensi dan bisa melihat jumlah keterlambatan absensinya juga bisa dilihat di sini. Misalnya di sini waktu terlambatnya 20 menit di tanggal 21, tanggal 18 itu juga 20 menit statusnya terlambat. Jadi bisa melihat laporan absensi atau rekapan absensinya yang ada di sini. Nah, begitu kiranya proses menjalankan aplikasinya, semoga bisa dipahami. Jika memang ada yang masih ingin ditanyakan, silakan hubungi ke WA yang sudah kita tentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.